Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Nama Andraini, tempat kerja SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Baiklah anak-anak sekalian, adapun materi kita pada hari ini adalah tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita bahas tentang beriman kepada hari akhir, adapun kompetensi dasar materi kita yaitu yang pertama meyakini terjadinya hari akhir, yang kedua berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, dan yang keempat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses belajar mengajar dan menggali informasi, yang pertama siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir sesuai dengan dalil nakli dan akli. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan baik. Dan yang kelima, siswa mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir dengan tepat. Di sini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat sugro, yaitu bencana-bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, gunung Merapi meletus, tsunami, dan banjir bandang. Dan ini ada gambar timbangan. Gambar timbangan ini berkaitan dengan timbangan amal perbuatan kita selama di dunia yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya di akhirat nanti. Baiklah, kita lihat apa pengertian dari iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir juga diartikan dengan hari penghabisan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan diartikan juga dengan hari pembalasan yang tercantum dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Hari akhir juga disebut hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 30. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan terjadi dan menjemput kita sewaktu-waktu. Definisi iman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan berakhirnya kehidupan alam semesta yang fana ini dengan matinya semua makhluk yang kemudian akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Baiklah, kita lihat hari akhir menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, hari akhir itu ada dua macam, terbagi dua, yaitu kiamat sugro. Yang dikatakan kiamat sugro yaitu peristiwa kematian yang dialami setiap orang, setiap yang bernyawa, termasuk rusaknya sebagian alam, seperti bencana alam, tsunami, banjir, gempa, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro. Yang dikatakan kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan dan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya secara total dan serentak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, yang berkuasa menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar,
benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Inilah gambaran dari hari kiamat kelak. Selanjutnya dalil akli dan dalil nakli tentang hari akhir. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang hari akhir. Namun di sini kita lihat ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 56, yang mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats fa hadza yaumul ba'atsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Pada surah lain, yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 dan 27, yang mana ayat 26 yang berbunyi kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Masih banyak dalil-dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir. Sekarang kita lihat tanda-tanda adanya hari akhir. Tanda hari akhir kecil atau tanda-tanda hari kiamat kecil, itu diantaranya ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang kedua, perzinahan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, minuman keras merajalela. Yang keempat, jumlah kaum perempuan jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Yang kelima, adanya dua golongan besar yang saling membunuh namun sama-sama mengaku memperjuangkan Islam. Dan yang selanjutnya, gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana. Ini sudah sering terjadi. Fitnah merajalela itu pun juga sudah terjadi, pembunuhan di mana-mana. Dan selanjutnya, hamba sahaya dinikahi oleh tuannya. Adapun tanda hari akhir besar atau kiamat kubro, yaitu matahari terbit dari arah barat dan terbenam di timur. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Dan yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya bangsa Yajus dan Majus. Rusaknya Ka'bah atau Baitullah. Terus Al-Quran tidak dianggap pedoman hidup manusia, namun hanya sekedar bacaan biasa. Ada 4 tanda kiamat sudah terjadi di tahun 2021. Coba mari kita lihat. Yang pertama, diangkatnya ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari muka bumi dengan berbagai cara, diantaranya dengan mematikan ulama. Dan saat seorang ulama meninggal dunia, maka ilmunya juga akan diangkat, walaupun tidak secara keseluruhan. Dan di tahun 2021 ini sudah terjadi banyak para ulama di Indonesia yang meninggal. Saat meninggalnya ini, maka diangkatnya ilmu sebagai tanda kiamat. Tidak hanya mematikan ulama, tetapi juga menghilangkan kewibawaannya. Contoh seperti ulama yang terkena fitnah, maka keberadaan roh dalam jasadnya sebagai ulama tidak memiliki pengaruh karena ia telah kehilangan kewibawaannya sebagai seorang ulama. Dan yang kedua, tersebarnya kebodohan. Kondisi ini akan terjadi secara otomatis saat ilmu sudah diangkat, sehingga yang terjadi di tengah-tengah umat manusia hanyalah berbagai kebodohan. Ini salah satu tanda kiamat yang banyak terjadi di tahun 2021. Yang ketiga, maraknya peminum minuman keras. Maraknya peminum minuman keras salah satu tanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, bahwa hampir semua orang menjadi pecandu minuman keras. Dan ini pun sudah terjadi di tahun 2021. Dan yang keempat, adapun yang keempat yaitu melakukan zina terang-terangan. Perbuatan zina sepintas tidak merugikan pelakunya karena dilakukan suka sama suka. Tetapi tanpa disadari, ini sebagai tanda munculnya kiamat. Jadi itulah 4 tanda hari kiamat yang semakin dekat dan telah dialami di tahun 2021. Namun untuk kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita masuk pada kejadian-kejadian setelah hari akhir. Adapun kejadian-kejadian setelah hari akhir yaitu yang pertama Yaumul Ba'ats.
Yang dikatakan yaumul ba'ats yaitu hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Yang kedua yaumul mahsyar, yaitu hari di mana seluruh umat manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menanti hari pembalasan. Yang ketiga yaumul mizan, yaitu hari penimbangan terhadap seluruh amal perbuatan manusia. Yang keempat yaumul hisab, yaitu hari perhitungan terhadap seluruh amal perbuatan manusia. Yang kelima yaumul fasal, yaitu hari pengelompokan umat manusia berdasarkan amal-amal baik dan perbuatan buruk. Yang keenam yaumul jazak, yaitu hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia dengan surga dan dengan neraka. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir yaitu berhati-hati dalam berusaha untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Yang kedua, berusaha makanan minuman yang diperoleh secara yang halal dan menjauhi dari yang diperoleh dari yang haram. Yang ketiga, senantiasa bertakwa, itu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, giat mempelajari ilmu agama. Yang keenam, berperilaku baik kepada keluarga dan lingkungan. Dan yang ketujuh, menjauhi perbuatan dosa. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama munculnya rasa benci terhadap kemaksiatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat. Yang ketiga, tidak takut kematian dan selalu menegakkan kebenaran. Dan yang keempat, dapat mengetahui tujuan hidup sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, zuhud terhadap dunia. Kita sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, silakan Anda mengerjakan evaluasi. Ini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat. Dan yang ketiga, jelaskan fungsi dan hikmah iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, jelaskan apakah yang dimaksud dengan yaumul mahsyar. Dan yang kelima, bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti iman kepada hari akhir. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sumber pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.